Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, saya menyapa Bapak Ibu Saudara seraya membagikan berkat melalui perenungan firman Tuhan. Saya berharap di pagi hari ini Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita di pagi hari ini untuk sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan setiap perkataannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah dibayar lunas di dalam Alkitab terkait erat hubungannya dengan kata penebusan. Kata ini terutama selalu dilekatkan pada Kristus terkait dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Itu sebabnya Kristus sering disebut sebagai Sang Penebus. Kata penebusan ini begitu berharga dan sering diucapkan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berbicara tentang penebus, kita harus selalu mengingat nama Kristus disalib. Dan setiap kali mengucapkannya, hati kita dipenuhi dengan ingatan penuh kasih dari Allah di dalam Kristus Yesus yang telah membayar hutang dosa-dosa kita, memberikan nyawanya sendiri sehingga kita diselamatkan. Berbicara masalah keselamatan, mau tidak mau kita juga harus berbicara tentang pribadi Yesus melalui penebusan yang dilakukannya sehingga kita beroleh selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan mengambil pelajaran. Pelajaran yang kita peroleh di pagi hari ini adalah yang pertama, tindakan penebusan Kristus menghasilkan pendamaian antara Allah Bapa dengan kita. Allah Bapa membenarkan kita orang berdosa melalui kebenaran Kristus kepada kita sehingga melaluinya kita beroleh keselamatan. Jelas di dalam keselamatan yang kita peroleh tidak ada sedikit pun kontribusi atau jasa kita di dalamnya. Itu semata-mata oleh karena jasa Kristus melalui karya pengorbanannya di atas kayu salib yang dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata dibeli pada tradisi kuno artinya seorang budak dapat dilepaskan dengan cara dibeli dari tuan yang memiliki dan yang menguasainya. Maka Tuhan Yesus membeli kita dengan harga yang mahal untuk menebus dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jika di masa perjanjian lama umat yang berdosa harus datang kepada imam untuk menerima pengampunan dosa dengan cara membawa binatang kurban untuk dipersembahkan di atas mezbah kurban bakaran. Tetapi di masa perjanjian baru tradisi ini semuanya sudah digenapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menjadi korban penebus dosa kita. Itu sebabnya umat yang berdosa tidak perlu lagi membawa binatang kurban untuk dipersembahkan, karena Tuhan Yesus Kristus telah menjadi korban pengganti melalui kematiannya bagi penebusan dosa kita untuk selama-lamanya. Itu pelajaran yang pertama yang kita peroleh di pagi hari ini. Pelajaran yang kedua yang kita peroleh lewat benar firman Tuhan ini adalah kita ditebus bukan dengan barang panah tetapi dengan darah yang mahal. Oleh karena itulah Rasul Paulus pada bagian ini sangat keras menentang segala perbuatan dosa susila yang telah mengikat kita dan menyengsarakan kita. Kita yang sudah ditebus dengan harga darah Tuhan Yesus Kristus sendiri harus memuliakan Tuhan,
Tidak hanya sekedar menahan diri untuk tidak menyerahkan diri kepada dosa percabulan, tetapi dengan menyerahkan seluruh keberadaan kita bagi pelayanan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Jika tubuh ini adalah milik Tuhan, maka adalah wajar apabila kita dituntut untuk memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Namun aplikasi perintah ini sangatlah luas. Bukan sekedar tubuh jasmani saja yang memuliakan Tuhan, tetapi seluruh keberadaan hidup kita harus melayani Tuhan. Itu pelajaran yang kedua yang kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh bahwa kita ditebus berarti kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Kita bebas, namun tidak berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, apalagi melakukan perbuatan dosa tanpa dihukum. Kita diberi kebebasan untuk menghendaki yang baik, menaati dan mengasihi Yesus, karena kita bukan milik kita sendiri tetapi milik Yesus yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Penebusan adalah suatu yang mulia. Mengingat dan merenungkan penebusan Allah seharusnya membuat kita bersyukur, memuji dan memuliakan Allah senantiasa. Itu pelajaran yang ketiga yang kita peroleh di pagi hari ini. Pelajaran yang keempat yang kita peroleh di pagi hari ini, yang ditebus harus melayani yang menebus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Yesus telah menyerahkan dirinya demi membayar dan menebus hutang-hutang dosa kita, demikianlah pula kita berkomitmen menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan Yesus dengan segenap keberadaan hidup kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia rela mati bagi kita. Tidak ada kata yang dapat melukiskan betapa besar kasih Allah kepada kita. Itulah satu-satunya alasan mengapa kita harus bersungguh hati dengan segenap jiwa melayani Tuhan. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu atas penebusan yang telah kita terima, karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, budaya budak pada perjanjian lama, ketika seorang budak sudah ditebus, maka seumur hidupnya dia harus bekerja sepenuh hati kepada Tuhan yang baru yang telah menebusnya. Bapak, Ibu, kita yang dahulu adalah budak dosa, dan kita sudah ditebus lewat darah yang mahal, lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka yang menjadi Tuhan kita dalam hidup kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Maka mau tidak mau, kita harus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa hanya melayani Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita pikirkan, kita kerjakan, seharusnya Tuhan menempati posisi yang utama di dalam kehidupan kita. Karena Dialah pemilik kita, Dialah yang menebus hidup kita, Dialah yang memiliki hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita diingatkan kembali siapa kita dulu sebelum kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, kita masih tetap sebagai budak-budak dosa dan kita masih menjadi seteru Allah. Puji Tuhan, Tuhan mau menebus kita, mengangkat kita dari lumpur dosa dan menjadi anak-anak-Nya. Oleh sebab itu, hanya bersyukur dan bersyukur yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau sekarang engkau bekerja, engkau memiliki segala sesuatu, maka muliakanlah Tuhan lewat pekerjaan. Muliakanlah Tuhan melalui hidupmu. Muliakanlah Tuhan melalui pikiran, tenaga, tingkah lakumu tiap-tiap hari. Karena engkau hidup bukan untuk dirimu lagi. Engkau hidup harus hidup untuk Tuhan, karena engkau adalah milik Tuhan seutuhnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari di pagi hari ini ketika kita bekerja, beraktivitas,
kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka bekerjalah dengan sepenuh hati, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau melayanilah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rela berkorban. Jangan bertanya, aku dapat apa dari pelayanan, tetapi apa yang kuberikan untuk pelayanan. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita, maka tidak ada sesuatu pun yang besar yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain ucapan syukur kita. Maka Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita masuki hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Maka perlakukanlah setiap orang lain yang berinteraksi dengan kita dengan cara mengasihi mereka seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya, amin.